Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Priti Pabitra Dewan, biasa dipanggil Priti. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Dan cerita kali ini bertemakan tentang sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Kura-Kura. Cerita ini menceritakan tentang seekor kancil dan kura-kura yang sedang mengikuti lomba lari. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu kan ceritanya kayak gimana? Nah, jadi di ceritanya itu, ketika seekor kancil dan kura-kura sedang mengikuti lomba lari, di tengah perjalanan kancil, karena ia merasa sudah jauh di depan dari kura-kura, ia memilih untuk istirahat sejenak di bawah pohon. Dan akhirnya pun ia ketiduran. Sang kura-kura pun meskipun lambat, ia tetap melakukan perjalanannya hingga ke garis finish. Dan hasilnya pun kura-kura pemenangnya. Nah, dari cerita yang pertama ini kita bisa mengambil hikmahnya loh teman-teman. Walaupun kita lambat atau mungkin teman-teman dalam melakukan suatu pekerjaan terasa lambat, atau tidak gesit atau cepat, tetapi teman-teman melakukan pekerjaan itu secara konsisten dan tidak menyerah, mungkin teman-teman akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Sama halnya seperti kura-kura, ia tetap melakukan perjalanannya walaupun ia lari dengan sangat lambat, tetapi hasilnya ia tetap menjadi pemenangnya. Nah teman-teman, ternyata cerita kancil dan kura-kura ini banyak versinya loh. Yang tadi itu versi pertama. Nah, yang versi kedua ini kancil loh pemenangnya. Jadi, cerita ini berlanjut. Ketika kura-kura memenangi perlombaan lari itu, sang kancil pun tidak menerima. Ia ingin melakukan perlombaan lari ulang bersama dengan kura-kura. Nah, dalam perlombaan yang kedua ini, sang kancil tidak menyerah. Ia tidak akan pernah ingin beristirahat sejenak. Ia akan terus berlari sampai ke garis finish. Dan alhasil pun, kancil lah sang pemenangnya. Karena ia cepat dan konsisten. Nah teman-teman, dari cerita versi kedua ini kita bisa mengambil hikmahnya loh. Jika kita atau teman-teman melakukan pekerjaan secara cepat dan konsisten, kita bisa loh mengalahkan orang yang lambat tetapi konsisten. Sama seperti kelinci ini. Sekarang dalam perlombaan larinya, ia berlari secara cepat dan konsisten dan akhirnya dia pun menang. Nah teman-teman, ceritanya nggak sampai di sini loh. Nah teman-teman, ceritanya nggak berakhir di sini loh. Dalam versi ketiga ini, sang kura-kura tidak menerima bahwa ia kalah terhadap kancil. Ia pun mengajak kancil untuk mengikuti lomba lari lagi. Dan dalam perlombaan ini, kura-kura membuat sebuah strategi. Ia mengubah rute perjalanan dalam lomba lari ini dengan cara di pertengahan perjalanan, pelari harus melewati sebuah sungai. Dan saat perlombaan lari dimulai, sang kancil pun berlari dengan sangat cepat. Tetapi, saat tiba di tepi sungai, ia berhenti. Karena ia tidak tahu cara untuk menyeberangi sungai. Karena ia pun tidak bisa berenang. Ia pun menunggu dan berpikir bagaimana caranya untuk menyeberangi sungai itu. Dan akhirnya pun, sang kura-kura datang. Dan ia dengan mudahnya menyeberangi sungai dan sampailah ke garis finish. Dari cerita ini, hikmah yang dapat kita ambil yaitu, dalam sebuah kehidupan, ketika kita ingin menggapai sesuatu atau apapun itu, kita bisa loh dengan merubah strategi yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengambil dari kelemahan lawan kita, atau kita bisa mengambil kelebihan yang kita punya agar dapat membantu meraih apa yang kita inginkan.
Sama halnya seperti kura-kura. Ia mengambil kelebihan dan kekurangan lawannya dalam perlombaan lari sehingga ia bisa memenangi perlombaan tersebut. Ceritanya nggak sampai di sini teman-teman. Di versi yang terakhir ini, akhirnya sang kancil dan kura-kura pun berteman. Dan mereka ingin melakukan perlombaan lari untuk yang terakhir kalinya nih. Dan di perlombaan kali ini, mereka ingin melakukannya secara bersama-sama. Saat di garis pertama, kancil pun menggendong kura-kura di punggungnya dan berlari sekuat tenaga sampai ke tepi sungai. Dan di tepi sungai, kura-kura bergantian menggendong sang kancil untuk menyeberangi sungai itu. Dan setelah itu, kancil menggendong kura-kura sampai ke garis finish dan akhirnya mereka menang bersama. Nah, di video ini kita juga dapat mengambil hikmahnya loh. Jika kita berada dalam sebuah tim atau kelompok, kita harus melakukannya secara bersama-sama, bukan secara masing-masing. Karena apa? Karena dalam sebuah tim harus ada suatu kerjasama yang baik sehingga dalam tim tersebut akan membuahkan hasil yang baik juga. Oke, jadi dari 4 versi cerita kancil dan kura-kura ini kita bisa mengambil kesimpulannya loh teman-teman. Yang pertama, oke, jadi dari cerita kancil dan kura-kura ini kita bisa mengambil kesimpulannya loh teman-teman. Yang pertama, jika kita melakukan sebuah pekerjaan, jika itu sulit maupun mudah, kita boleh melakukannya secara perlahan-lahan, tetapi harus secara konsisten juga. Atau mungkin jika kita ingin mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, kita bisa loh secara perlahan-lahan, tetapi ingat harus konsisten juga. Dan kesimpulan yang kedua, jika kita melakukan sebuah pekerjaan, alangkah baiknya diselesaikan secara cepat dan konsisten juga. Karena apa? Karena suatu tujuan atau goal akan tetap terwujud jika kita melakukannya atau berusaha secara cepat dan konsisten dibandingkan dengan cara lambat dan konsisten loh teman-teman. Lalu kesimpulan yang ketiga, jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan atau ingin memenangkan sesuatu, ingin merubah diri kita menjadi yang lebih baik, jika Anda merasa bahwa cara yang Anda lakukan kurang efektif, kita bisa loh mengubah strategi menjadi yang lebih baik. Kita bisa mengubah strateginya dengan cara melihat kelebihan yang kita punya ataupun kekurangan dari lawan yang kita tahu. Dari kelebihan dan kekurangan itu, kita bisa menjadikannya sebuah strategi agar kita bisa maju dan terus bertumbuh. Dan kesimpulan yang terakhir atau yang keempat, jika kita berada dalam sebuah kelompok atau tim, alangkah baiknya kita melakukan secara bersama-sama. Karena jika kita memunculkan suatu komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, pasti dalam kelompok itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Dan dalam semua cara itu, kita juga harus melakukannya dengan pantang menyerah. Karena usaha dan doa tidak akan mengkhianati hasil untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.